Tuhan, terima kasih untuk Engkau selalu ada bagi kami. Kami naikkan syukur kami bagimu. Terima kasih Tuhan. Dalam segala keadaan, Yesus Kau selalu ada. Ku percaya Kau besertaku. Pergumulan tetap ada, namun Kau jawabannya. Ku percaya Kau harapanku. Dalam segala keadaan, Yesus Kau selalu ada. Ku percaya Kau besertaku. Pergumulan tetap ada, namun Kau jawabannya. Ku percaya Kau harapanku. Yesus, aku percaya. Yesus, Kau selalu ada. Yesus, aku percaya. Selalu Kau jawabannya. Dalam segala keadaan, Yesus Kau selalu ada. Ku percaya Kau besertaku. Pergumulan tetap ada, namun Kau jawabannya. Ku percaya Kau harapanku. Yesus, aku percaya. Yesus, Kau selalu ada. Yesus, aku percaya. Selalu Kau jawabannya. Yesus, aku percaya. Yesus, Kau selalu ada. Yesus, aku percaya. Selalu Kau jawabannya. Kami percaya kepadamu ya Tuhan. Engkau jawaban bagi kami. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau, yang kasih setianya selalu menyertai. Di dalam lembah sekalipun, di atas gunung, kami terlalu percaya kepadamu ya Tuhan. Engkau baik. Engkau sangat baik bagi kami Tuhan. All my life you have been faithful. So good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful.
sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Oh, ku percaya Kau selalu ada. Oh, Kau selalu ada. Terima kasih Tuhan. Shalom warga kerajaan, apa kabarnya? Saya yakin dan percaya kita semua dalam keadaan yang baik-baik saja, sebab penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus sempurna atas kita dan kasih-Nya melimpah atas kita. Tanpa terasa kita sudah masuk di bulan yang baru, yaitu bulan September di minggu pertama. Tema bulan ini adalah Leading as Influencer in My Community, memimpin sebagai pengaruh dan berdampak di komunitas kita. Kalau sudah suka ayat judul khotbah, saya akan berikan judul khotbah saya Serving Beyond the Walls, melayani melewati batas-batas tembok, yaitu bicara tembok gereja kita. Ayat bacaan kita ini adalah dalam Matius 20 ayat 28. Demikian bunyi firman Tuhan, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Penting untuk kita mengerti, Tuhan Yesus, pokok pujian kita, teladan kita yang terutama, datang ke dunia bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani dan memberi. Jadi, kalau kepala gereja kita memberikan teladan melayani dan memberi, tentu kita sebagai tubuhnya, kita juga mau mengikuti teladannya, yaitu melayani dan memberikan hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Sebagai satu lagi ayat yang menjelaskan bagaimana Yesus datang untuk melayani, dalam Filipi 2 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba. Seorang hamba. Bayangkan, Allah yang maha tinggi, yang transenden, Dia imanen, menjadi seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Kamu, saya, kita semua yang telah dipanggil adalah merupakan tubuh Kristus, adalah gereja. Nah, kita perlu sadar dan perlu mengerti bahwa gereja bukanlah hanya sekedar gedung ataulah bangunan semata. Namun pertanyaannya adalah, apakah kita sebagai tubuh Kristus atau sebagai gereja, kita memikirkan dan peduli dengan gereja di luar keempat dinding atau keempat tembok gereja kita, atau di luar jemaat gereja kita, yaitu masyarakat yang ada di sekeliling kita. Nah, pertanyaannya, mengapa kita harus peduli? Mengapa kita harus menjadi dampak di masyarakat di luar tembok gereja kita? Nah, kita tahu bahwa kita semua yang sudah dibenarkan, sudah dimerdekakan, kita dipanggil menjadi hamba kebenaran. Artinya apa? Kita harus melayani. Tidak ada pilihan lain. Kita harus melayani. Tapi bukan sebagai mental seorang hamba saja. Tapi ingat, kita juga anak, gitu ya. Jadi kita melayani dengan sukarela, melayani dengan sukacita, melayani dengan damai sejahtera, melayani dengan kebenaran. Mengapa lagi pertanyaan tadi kita harus melayani?
sesuai panggilan kita di masyarakat, yaitu karena kita mau taat, kita harus taat dalam melakukan perintah Yesus, yaitu Great Commandment, saudara, yaitu hukum kasih. Mengasihi sama kita sama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Tentulah mengasihi sesama kita bukan hanya ada di dalam gereja, tapi juga komunitas atau masyarakat ada di luar gedung gereja. Tadi kita sudah belajar bagaimana Tuhan Yesus telah memberi teladan bagaimana dia datang untuk melayani komunitas di luar gereja atau masyarakat. Dalam Kisah Rasul 10 ayat 38 dikatakan tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa, yang berjalan keliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Saudara bisa belajar dari ayat tersebut, Yesus aktif, Yesus pergi, Yesus berkeliling. Nah, kita semua tidak akan mungkin bisa melayani komunitas kita kalau kita hanya duduk-duduk saja di gereja. Karena perintah Tuhan jelas dalam amanat agungnya, pergi. Pergi itu bicara sebuah sifat aktif, bukan pasif. Nah, sekarang apa yang mendasari kita untuk melayani komunitas? Kita tahu bahwa panggilan kita sebagai saksi Kristus, kita semua punya panggilan yang istimewa untuk melayani di dalam dan di luar gereja. Ingat, di dalam dan di luar gereja. Firman Tuhan menyebutkan kita, identitas kita sebagai agent of change, garam dunia, bukan garam gereja, terang dunia, bukan terang gereja, juga duta kerajaan Allah di muka bumi ini. Dalam Kisah Rasul 1:8 dikatakan bahwa kita telah menerima kuasa Roh Kudus sehingga kita akan menjadi saksi Kristus di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Perhatikan, tidak hanya di Yerusalem saja, tapi Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Nah, sekarang bagaimana kita dapat hidup sesuai panggilan kita untuk kita bisa berdampak dan melayani komunitas atau masyarakat di luar gereja kita? Yang pertama, tadi saya sudah sebutkan di atas, kita harus aktif, harus bersemangat dalam melayani, dalam memberitakan Injil Kerajaan Allah dan berbicara atau bersaksi tentang perbuatan-perbuatan Allah di dalam hidup kita. Dalam Matius 24 ayat 19 yang merupakan amanat agung dari Tuhan Yesus Kristus, jelas dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dalam Matius 24 ayat 20 lanjutannya dikatakan, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi jelas, pergi. Jangan cuma di tempat saja, muter-muter ya, di dalam lingkungan gereja kita saja, tapi kita berdampak kepada masyarakat di luar, supaya nama Tuhan dipermuliakan, kerajaan Allah diperluas. Yang kedua ya, bagaimana caranya kita bisa berdampak dan melayani komunitas kita? Ingat, identitas kita harus berfungsi sebagai garam dan terang dunia yang memberi dampak bagi dunia dengan kasih, kebaikan, dan keadilan. Saya ulangi, kita berfungsi sebagai garam dan terang dunia yang memberi dampak bagi dunia ini dengan kasih, kebaikan, dan keadilan. Dalam Matius 5 ayat 16 dikatakan, demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Mereka melihat perbuatan kasihmu, mereka melihat perbuatanmu yang adil dan memuliakan Bapa di surga. Nah, sebagai saksi Kristus, kita semua memiliki tanggung jawab yang besar dan istimewa sekaligus untuk menerangi dunia dengan pesan kasih dan anugerah keselamatannya. Dengan menyadari identitas kita dan meresponi panggilannya dengan benar, kita dapat memenuhi tujuan Allah dalam hidup kita dan mempengaruhi, berdampak, berguna bagi dunia ini dengan kita menularkan dan menginvasi dunia ini dengan budaya kerajaan Allah. Nah, minggu pertama ini adalah mengenai panggilan dan identitas kita semua sebagai saksi Kristus untuk melayani komunitas di luar gereja atau masyarakat selain kita. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus menyertai, selamat berdampak bagi komunitas dan masyarakat. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.